Yang cepatlah, cepatlah. Inilah kesalahan yang telah kau perbuat. Nasib tuan muda. Ayo pergi. Ada seorang pria. Dasar bajingan. Beraninya kau mengintip kami mandi. Orang mesum itu memukulinya. Hajar dia. Ini bukan dunia bawah. Aku telah melintasi waktu. Si Chu di mana si Chu? Itu tidak benar. Pakaian pria itu. Mengapa sangat aneh? Apakah ini aneh? Menurutku ini aneh bagimu. Dia benar-benar bisa mendengarnya. Isi hatiku. Apa? Jangan beri dia omong kosong. Dia melihat kita semua. Hajar dia sampai mati. Sebenarnya, hamba hanyalah seorang pria buta yang malang. Hamba tidak bisa melihat apapun. Penipu. Dia juga bilang kalau dia bukan penipu. Kamu masih bisa melihatnya tadi. Sebenarnya, hamba mengalami kebutaan berselang. Tadi ada cahaya terang. Terlalu menyilaukan. Jadi, hamba tidak melihat apapun. Berani-beraninya mengelak. Memang pantas dihajar. Preman bau itu menghajarnya sampai mati. Tunggu. Pria ini, mungkinkah dia memiliki kemampuan tertentu? Kakak aku akan membujuk orang lain dengan kebajikan. Tidak peduli seberapa berbakat dirinya, dia juga seorang bajingan. Tak usah bicara bunuh saja. Gawat-gawat kali ini. Kalau ada orang mati di pemandian umum. Sial sekali. Kurasa lebih baik serahkan dia pada pejabat. Kakak benar. Cepat bawa dia pergi. Baik. Ini dia. Jangan pergi. Hamba. Lancang. Puisi-puisi terkenal Baginda. Kau juga bisa berteriak sembarangan. Baginda, si Chu adalah aku. Hamba Wuyan. Lancang. Berani berteriak lagi. Lihat saja kalau aku tidak membunuhmu. Tunggu. Mungkinkah dia adalah orang yang dibicarakan guru negara? Bakat dari surga. Ternyata dia benar-benar permaisuri. Dan mereka perlu menemukan bakat yang dikirim dari surga. Kalau begitu hamba mungkin juga bisa. Wuyan, dari mana asalmu? Jika dia benar-benar penjelmaan jenius dari bumi yang dibicarakan guru negara, maka Dacia, bukankah sudah waktunya untuk kemakmuran? Baginda, hamba Wuyan. Dari atas 9 langit. Secara kebetulan, barulah dia jatuh ke dunia fana. Hamba bisa melihat Baginda hari ini. Adalah belahan jiwa. Apakah dia benar-benar jenius yang ditakdirkan? Mungkin. Tuan, pertemuan fana ini. Namun ini adalah takdir. Sangat bagus. Jika permaisuri menggunakan bakatnya, hidup ini, hamba pasti bisa menunjukkan bakat hamba. Hentikan dasar bajingan. Baginda. Baginda, jangan pernah percaya pada pria ini. Dia benar-benar seorang bajingan. Dia mengintip wanita yang mandi. Tertangkap basah. Hamba akan membawanya menghadap pejabat. Hal seperti ini memang ada. Baginda, persis seperti yang dikatakan pengasuh. Asal-usul pria ini tidak diketahui. Berpakaian tidak pantas. Tindakan asusila. Baginda mohon hukum hamba dengan berat. Baginda mohon hukum hamba dengan berat. Jika demikian, itu jelas bukan anugerah dari surga. Baginda mengapa tak ikuti kehendak rakyat? Anda juga bisa membeli hati rakyat. Apakah dia bakat yang dikirim dari surga? Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Tidak bagus si Chu. Aku pacarmu. Bagaimana bisa kau tidak tahu berterima kasih? Baginda, apakah dia orang berbakat dari langit? Mengapa tidak mengujinya? Ingin mengujiku. Pas sekali. Hamba adalah keturunan agung dari surga. Reinkarnasi Wen Kuxing. Jangan hanya melihat penampilan. Tergantung pada isinya. Jika Baginda tidak percaya, ujilah hamba. Tuan, tentu saja saya percaya pada Anda. Namun sulit untuk membungkam mulut semua orang. Karena Tuan datang dari surga. Menjawab menghapus keraguan saya. Baginda silakan bicara. Masing-masing 2 orang ajukan 1 per. Baik, biar aku bertanya dulu. Berapa banyak bintang di langit? Pertanyaan yang bagus. Karena dia menyebut dirinya sendiri. Berasal dari surga. Seharusnya mudah untuk menjawabnya. Jika jawaban yang dia berikan tidak meyakinkan, maka dia sudah pasti palsu.
Sichu, kau benar-benar ingin membunuhku. Tuan, apakah ada jawaban? Masih berani mengaku berbakat dari langit. Aku meremehkanmu. Dia pasti tidak bisa menjawabnya. Tunggu saja ajalnya. Meskipun kamu bisa membaca pikiran, hamba khawatir tidak bisa menjawabnya sekarang. Bintang-bintang di langit. Seperti pasir hisap di sungai ini. Sebanyak itu. Aku ingin jumlah yang spesifik. Baginda mungkin tidak tahu. Luasnya alam semesta. Tak berujung. Menghitung bintang di langit. Sama seperti menggunakan korong untuk mengukur air laut. Tak bermakna. Juga hilang. Keindahan asli dari kepolosan. Kau mengelak. Diam. Apa yang dikatakan Tuan sepenuhnya benar. Baginda, dia jelas tidak memberikan jawaban. Dia tidak menjawab. Baginda mohon tangani masalah ini dengan tegas. Baginda mohon tangani masalah ini dengan tegas. Diam. Hanya orang bodoh yang menghitung butiran pasir. Master sejati tidak akan membuang waktu mereka untuk menghitung bintang-bintang di langit. Karena itu adalah hal mendasar. Itu tidak masuk akal. Baginda Roh Kudus. Berbicara begitu lantang. Hamba mendengar jawabannya. Pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana cara menggabungkannya? Untuk membentuk angka terbesar. Mohon dijawab. Ini terlalu mudah bukan? Ini pertanyaan demi poin. Bahkan wanita tua seperti saya pun tahu. Apakah ini mudah? Kamu harus berpikir sebelum menjawab. Bukankah begitu? 4321. Tidak. Jawaban yang benar adalah 2 pangkat 3 pangkat 41. Mustahil. Sangat sedikit orang yang tahu jawabannya. Dia pasti telah menguping. Benar. Dia pasti menguping. Baginda mohon tangani masalah ini dengan tegas. Baginda mohon tangani masalah ini dengan tegas. Baginda, jawaban ini benar. Itu sama seperti yang dikatakan guru negara. Dia adalah jenius yang dikirim dari surga. Baginda, hamba baru saja mendengar pria ini berkata. Dia menguping jawabannya. Ya, beritahu kami jawabannya sekarang. Dia pasti telah mencuri dengar. Berbuat curang itu memalukan. Ini bukan kemampuan aslinya. Baginda harap tegas soal ini. Kami tidak memberitahumu jawabannya tadi. Baginda tangani masalah ini dengan tegas. Diam. Tuan, saya punya satu pertanyaan lagi. Tanyakan saja maka Anda akan tahu. Baginda silakan bicara. Tuan, bisakah Anda menafsirkan mimpi? Penafsiran mimpi. Saya sering memimpikan sesuatu. Pemandangan yang aneh. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya mengujinya. Apakah dia benar-benar seorang master? Inilah yang terjadi ketika kau menyinggung Tuan Muda. Ternyata hamba melindungi Sichu. Sichu masih memiliki ingatan ini. Ternyata dia juga melintasi waktu. Dia mengalami cedera otak parah, jadi hilang ingatan. Apapun yang terjadi di kehidupan ini, hamba harus memperlakukannya dengan baik. Melindungi Sichu. Tuan, Baginda di dalam mimpi. Apakah ada orang bernama Wuyan? Ada orang lain bernama Sichu? lancang. Mungkinkah orang ini? Dia pernah menikah dengan Baginda di kehidupan lalu. Tidak ada bukti. Omong kosong apa ini? Yoi mundur. Tuan melanjutkan. Apakah ada lagi? 4 pria berbaju hitam. Tuan, bagaimana Anda tahu? Apakah ada lagi? Mobil aneh. Seseorang mengenakan pakaian mewah. Benar sekali. Mungkinkah Tuan adalah sosok Wuyan yang ada dalam mimpi saya? Tuan, apa alasan untuk ini? Benar atau salah? Dia benar-benar menebak semuanya. Ini mustahil. Mustahil. Ini keterlaluan. Bisakah mimpi ini ditafsirkan seperti ini? Baginda, mimpi bukan mimpi. Bunga bukan bunga. Ada banyak orang di sini. Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Orang ini, siapa sangka dia sebenarnya seorang penipu. Dia memang pandai bersandiwara. Tuan, bisakah ke istana? Tak ada yang lebih menyenangkan bagi hamba. Apa yang terjadi? Bukankah dia harus dihukum berat? Mungkinkah Baginda Permaisuri menyukainya? Diam. Beraninya kau? Dari mana datangnya bocah liar ini? Tanpa pangkat maupun silsilah, beraninya kau menerobos masuk ke Akademi Hanlin? Dan pangkat apa yang Anda miliki? Aku adalah cendekiawan agung di Akademi Hanlin.
Pejabat prestisius tingkat ketiga. Hanya pangkat ketiga. Sungguh tampilan otoritas resmi yang mengesankan. Bocah kurang ajar. Lancang sekali. Tingkat ketiga takkan pernah bisa kau capai di hadapan pejabat ini. Kenapa kau tidak berlutut? Hamba hanya bersujud pada langit bumi dan orang tua. Hamba tidak berlutut pada sampah. Bodoh tak tahu diri. Apa kau benar-benar percaya bahwa dengan satu perintahku, aku tidak bisa membuat kakimu? Mau kakimu kuhancurkan? Begini sikap cendekiawan Akademi Hanling. Sangat menyedihkan. Apakah Anda tidak tahu bahwa rakyat jelata tidak takut mati? Mengapa mencoba menakut-nakuti hamba dengan itu? Kau benar-benar memohon kematian. Pengawal, patahkan kaki orang ini untukku. Lalu buang dia keluar. Siap? Berhenti. Siapa kau? Apakah kau mengenali ini? Hamba pejabat rendah. Datang untuk mengakui kesalahan. Seorang cendekiawan agung tingkat ketiga. Ternyata memiliki momen ketakutan. Liki. Ini Yao Yun. Kepala pengawal di samping Baginda. Siapa yang satu ini? Ini Wuyan, bakat luar biasa yang dikirim dari surga. Meskipun gelar resminya belum ditentukan, namun masa depannya tak terbatas. Tersinggung. Pesan lisan Baginda. Wuyan, tempat tinggal sementara di Akademi Hanling. Kalian semua harus diperlakukan dengan baik dan dihibur. Jangan bermalas-malasan. Patuhi dekret. Bangun, sarjana. Didik murid-muridmu dengan baik. Bunuh yang harus dibunuh. Bersihkan yang harus dibersihkan. Jangan biarkan tempat ini menjadi tegang dan kacau. Sudah waktunya untuk merepotkan diri. Pergilah dengan cepat. Atur akomodasi untuk tamu. Siap? Yao Yui, token Anda bekerja dengan sangat baik. Apa maumu dengan ini? Dengan token itu, hamba akan membungkam mereka. Aku tak punya waktu meladeninya. Ini adalah hadiah pribadi dari Baginda. Mewakili keagungan permaisuri. Jati tidak ada pinjaman yang diperbolehkan. Jika kau benar-benar berbakat, tunjukkan saja sepenuhnya. Raih prestasi sejak dini. Mungkin saat itu Baginda senang memberimu hadiah. Masuk akal. Guru negara, Anda berulang kali menjamin bahwa Wuyan tidak berbahaya. Namun asal-usul orang ini tidak diketahui. Bertingkah laku senaknya. Penuh dengan omong kosong. Hal itu benar-benar membuatku tidak tenang. Baginda, sebagaimana yang ditunjukkan oleh bintang-bintang. Orang ini memang angka ganjil yang membantu bintang permaisuri. Mengenai perkataan dan tindakannya. Mungkin orang luar memiliki cara tersendiri dalam bertindak. Bagaimanapun juga, asah bakatmu melalui praktik. Mengapa tidak membiarkan posisinya? Awasi tindak tanduknya. Mampu mengamati. Apa yang dikatakan guru negara Baginda masuk akal. Apakah itu keledai atau kuda? Bawa saja keluar untuk berjalan-jalan maka kau akan tahu. Hanya penampilan palsu atau niat yang berbeda. Pedangku, yang pertama tidak setuju. Baiklah, maka besok akan diadakan pertemuan. Aku akan menjadikannya sarjana istana. Izinkan dia untuk mengamati. Tuan Wu, seragam resmi Anda telah tiba. Benda ini. 3 lantai di dalam. 3 lantai di luar. Lebih dingin dari setelan jas. Gelar sarjana istana, penunggu dekret kekaisaran. Terdengar mulia. Bukankah dia hanya seorang pekerja magang? Bahkan kinerja dan nilai evaluasinya pun tidak ada. Baginda, meskipun Jiangnan itu kaya, namun bencana sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Perbendaharaan negara perlu diisi kembali. Hamba mohon untuk melapor. Naikkan pajak sebesar 30% di Jiangnan. Berjaga-jaga jika ada keadaan darurat. Baginda, tidak bisa. Rakyat di Jiangnan baru saja pulih. Menambah pajak, penderitaan dan kebencian di antara rakyat. Mengguncang fondasi negara. Mentari Wu yang terkasih, Anda baru pertama kali memasuki istana. Apakah Anda punya wawasan? Pajak ditambahkan. Ruang operasinya lebih besar. Kanselir Kai menjanjikan bagian itu padaku. Setidaknya sebanyak ini. Ini rencana yang cerdik. Tidak hanya bisa menyenangkan Baginda. Ini juga bisa mempertebal dompetku. Baginda, hamba rasa, soal kenaikan pajak bukan lagi omong kosong. Kanselir Tai adalah fondasi kas negara. Kanselir Ji melayani mata pencaharian rakyat. Keduanya memiliki alasan masing-masing. Namun saat hamba menyelidiki,
arsip di Akademi Hanlin. Ditemukan bahwa pajak Jiangnan dihapuskan. Hanya 70% yang masuk ke kas negara. 30% sisanya. Kerugian hanyut. Bahkan mereka yang mengantongi uang sendiri. Tidak sedikit. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah audit pajak masa lalu. Tutup celah-celah itu. Setelah celahnya tertutup, tidak perlu menaikkan pajak. Kas negara secara alami akan penuh. Silakan bicara. Tepat sekali. Masalah itu, aku tugaskan Anda menyelidikinya diam-diam. Dokumen yang diperlukan. Anda bisa pergi ke Akademi Hanlin untuk membacanya. Hamba. Baik. Siapkan umpan yang cukup. Mungkin malam ini ada seseorang yang tidak bisa tidur lagi. Baginda. Jadi, kuncinya terletak pada perencanaan proses dan insentif pajak. Sebagai contoh, dalam proses perpajakan, untuk mengurangi eksploitasi yang tidak perlu dan mendorong perdagangan, dengan cara ini, basis pajak akan meluas. Anda benar sekali. Benar-benar membuka mata aku. Dalam hal ini, masalah tersebut. Sempurnakan usulannya untuk aku. Hamba mengerti Baginda. Akhirnya saya punya tugas yang layak untuk dikerjakan. Anak ingusan yang tidak tahu kedalaman dunia. Audit arsip Akademi Hanlin seluas samudera. Penuh dengan celah kesalahan dan kelalaian. Mari kita lihat bagaimana dia memulainya. Beri kabar kepada Liki. Katakan padanya untuk mempermudah urusan. Kanselir, maksud Anda ingin mengeruhkan suasana. Campurkan yang benar dengan yang salah. Yang asli dengan yang palsu. Beberapa catatan sepele bisa diberikan kepadanya. Adapun buku besar yang krusial, biarkan dia menggali dan menebak sesuka hatinya. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan petunjuk yang mengarah kepada Kanselir Ji. Mengerti? Akademisi. Baginda memerintahkan saya meninjau reformasi pajak. Saya perlu meminta arsip pajak Jiangnan dari 10 tahun terakhir. Saya harus merepotkan Anda untuk mengurus hal ini. Tuan Wu, Anda terlalu sopan. Secara alami hamba akan mengaturnya. Namun arsip-arsip ini sangat tebal. Mungkin Anda harus memberitahu Baginda bahwa butuh waktu untuk merapikannya. Anda bisa melihat-lihat ini terlebih dahulu. Hanya ini saja. Hamba sudah melakukan yang terbaik untuk mencarinya. Namun hamba kebetulan memperhatikan bahwa beberapa pejabat di bawah Kanselir Ji juga tampak sangat tertarik dengan akun-akun lama ini. Saya bertanya-tanya mengapa begitu. Mencoba mengalihkan kesalahan kepada Kanselir Ji. Membiarkan mereka bertarung seperti anjing. Mereka ingin menjadikan saya sebagai senjata mereka. Mari kita lihat siapa yang akhirnya mempermainkan siapa. Rubah-rubah tua ini hanya manis di bibir sambil mencoba menjatuhkan saya. Tanpa kuasa dan orang kepercayaan saya serba sulit. Tuan Wu, apa yang mengganggumu? Kapten Yao, Anda datang di waktu yang tepat. Dengan aura Anda yang mengintimidasi. Hanya dengan berdiri di sana, sudah cukup untuk mengusir para pengacau kecil. Bantu saya. Berdirilah di pintu masuk Akademi Hanlin. Dan tanyakan kepada Akademisi Li. Bagaimana status arsip tersebut? Kalian semua lanjutkan patroli. Pimpin jalannya. Kapten Yao. Kapten Yao. Apa yang membawa Anda kemari? Tuan Wu menyelidiki kasus atas titah kekaisaran. Ini menyangkut fondasi negara yang paling mendasar. Baginda sangat khawatir. Menyuruhku memeriksa perkembangannya. Apakah Akademisi Li mengalami kesulitan? Tidak. Tidak ada kesulitan sama sekali. Hamba akan segera merapikannya. Hamba akan bekerja sepanjang malam. Hamba tak berani menghambat rencana besar Baginda. Kalau begitu, saya akan merepotkan Akademisi Li. Meskipun bicaranya aneh, tapi lebih enak dipandang. Terlalu banyak kaum terhormat itu. Berhasil. Sepertinya penjaga berwajah dingin ini adalah sekutu yang layak untuk dirangkul. Namun rencana yang lebih besar, kemungkinan besar masih akan datang. Bagi kita para wanita untuk berdiri di istana kekaisaran. Kita sudah berjalan di atas es tipis. Anjing tua Cai Jing itu ingin merebut kendali keuangan lewat kenaikan pajak. Aku tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Wu Yan itu bertingkah aneh tapi selalu membuat langkah tak terduga. Mungkin dia bisa dijadikan sebagai kartu as. Apakah Anda mencoba menggunakan kekuatannya untuk melawan Cai Jing? Saat burung senap dan kerang berkelahi, nelayanlah yang menuai keuntungan. Bahkan jika dia tidak bisa menjatuhkan Cai Jing, mengganggu rencananya, akan tetap menguntungkan kita. Perintahkan seseorang untuk mengawasi Wu Yan, jika diperlukan. Kita bisa diam-diam memberinya petunjuk yang berguna. Rencana yang Baginda berikan terakhir kali. Bagaimana perkembangannya? Cara berpikir Anda
Memang sangat berbeda dari orang kebanyakan. Sangat terstruktur. Dan berfokus pada jangka panjang. Baginda, hamba yang tua ini telah berpikir. Tuan Wu masih muda dan menjanjikan. Ini saat yang tepat baginya menimba pengalaman. Kebetulan sekali. Misi diplomatik Gurun Utara akan segera tiba di ibu kota. Tugas penerimaan sangat rumit dan membosankan. Dan membutuhkan seseorang dengan bakat cerdasnya. Hamba merekomendasikan agar Tuan Wu ditugaskan memimpin penyambutan ini. Bagaimana menurut Tuan Wu? Utusan Gurun Utara itu sombong dan pasti memberi tantangan berat. Menimbulkan banyak masalah rumit. Jika kau mengacaukan ini bocah, kau akan mempermalukan Dacia sepenuhnya. Mari kita lihat bagaimana permaisuri melindungimu nanti. Jika hal itu memicu konflik, itu akan jauh lebih baik. Hamba mengerti Baginda. Masalah ini aku serahkan sepenuhnya kepada Anda. Sedang menggali lubang untuk saya ya. Tunggu saja lihat siapa yang mengubur siapa. Kepala Delegasi. Saya sudah lama mendengar bahwa Dacia dipenuhi bakat. Saya harap kali ini, utusan ini tidak akan kembali dengan kekecewaan. Kami tentu tidak akan mengecewakan Kepala Delegasi. Tuan Wu, saya sudah lama mendengar bahwa Anda adalah jenius kiriman surga. Gurun Utara kami memiliki harta karun matematika yang dikenal sebagai bujur sangkar ajaib 9 istana. Saya ingin tahu apakah Anda berani mencobanya. Teknologi canggih, apa yang saya bayangkan. Ternyata hanya cikal bakal permainan angka. Level taman kanak-kanak. Kepala Delegasi. Di musim panas saya anak-anak sering memainkannya. Kau. Tuan Wu, benar-benar layak atas reputasinya. Besok di pertemuan istana, biarkan saya menguji keahlian ternama. Dacia sekali lagi. Masalah sebenarnya baru saja dimulai. Baginda, ini kunci ponsel pusaka nasional Gurun Utara. Jika tak seorang pun di Dacia bisa membukanya, mohon serahkan perbatasan sesuai kesepakatan. Yunchan. Tuan Wu, Varian kunci lubang ini cukup rumit. Kunci ini tidak bisa dibuka. Kepala Delegasi. Anda menyebut barang ini teknologi canggih. Ini dimainkan oleh anak-anak di desa kami. Semua ini jauh lebih rumit daripada ini. Kau. Baginda inti dari kunci ini ditemukan dalam permainan rakyat di Dacia. Kedok dari warisan Mohis. Bahkan menggunakannya untuk menakut-nakuti orang. Bukankah konyol untuk menguji leluhur? bagus. Tuan Wu telah memberikan kontribusi lagi. Layak mendapatkan penghargaan. Baginda Tuan Wu memiliki bakat luar biasa. Namun hubungan diplomatik adalah yang terpenting. Baginda mohon pertimbangkan kembali, demi menjaga keharmonisan. Terima kasih kepada Tuan hari ini. Telah meningkatkan martabat negara kita. Baginda, Kanselir Kai itu tidak bersih. Saya terlalu malas untuk berbicara dengannya. Kenapa aku tidak tahu? Perdagangan pribadi antara perbatasan dan Gurun Utara. Kanselir Kai terlibat sangat dalam. Ternyata orang dan uang telah diputus. Anak dari Wuyan ini menghancurkan orang dan uang, seperti membunuh orang tua sendiri. Reformasi pajak pertama, perpisahan dengan hubungan diplomatik. Bocah ini tidak bisa dibiarkan lagi, Kanselir. Agen rahasia dari istana datang melapor. Katanya itu Wuyan pergi ke Akademi Hanlin besok. Lihat peta perbatasan. Itu adalah hari kematiannya. Pergilah untuk mengaturnya. Pastikan untuk melakukannya dengan rapi. Ya. Benar saja Kanselir Ji seperti tahu segalanya. Berita ini harus segera dilaporkan. Wuyan menatapmu kali ini. Bagaimana mengubah bahaya menjadi keselamatan? Kanselir Ji. Kanselir Chai telah mengatur tenaga kerja di luar Akademi Hanlin besok. Ini adalah tempat pemakaman bagi Wuyan. Tuan Chai Jing.
Benar saja anjing itu melompati tembok karena terdesak. Baik. Semakin dia bergerak, semakin banyak celah yang ada. Kanselir Ji. Haruskah kita mengingatkan Wuyan? Atau membantu secara diam-diam? Tidak perlu. Jika dia bahkan tidak bisa melewati level ini, dia tidak layak untuk investasi tindak lanjut. Jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, kebencian terhadap Cai Jing, maka itu akan semakin dalam. Turunkan perintah. Ambil apa yang kita miliki. Tentang Kanselir Cai dan Gurun Utara. Catatan-catatan yang saling berkaitan itu. Petunjuk samar. Bocorkan dengan cerdik kepada Wuyan. Ya, Kanselir Ji memang bijaksana. Selesaikan tugas menerima misi. Akhirnya memberikan kontribusi. Hari ini saya akan memeriksa pertahanan perbatasan dan patah. Lihat orang tua Cai Jing itu. Apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan? Hampir terlambat. Target muncul dan mendengarkan instruksi saya. Luar biasa. Ayak jadi pengawal permaisuri. Kenapa tidak bawa pengawal waktu keluar? Apa yang Anda ketahui? Saya menyebutnya memancing ular keluar dari sarangnya. Kalau tidak, bagaimana kelemahan mereka terungkap? Hai, tunggu sebentar. Meskipun orang ini tampak tidak pada tempatnya, namun dia berkali-kali membuat prestasi besar. Itu akan sangat bermanfaat bagi Baginda. Kerahkan tambahan tenaga untuk lindungi. Hanya saja dia sering membuat masalah seperti ini. Langkahnya mencengangkan. Baginda. Belati pembunuh standar. Sumbernya sulit dilacak. Mereka terlatih dengan sangat baik. Gagal menyerang. Segera mundur. Cai Jing. Dia kira aku tak berani sentuh dia. Bukti saat ini masih belum cukup. Jika Kanselir Cai diganggu istana akan marah. Aku lalai. Telah membuat Anda takut. Baginda, saya punya ide. Karena mereka menginginkan kematian saya, itu berarti saya bisa mencapai inti mereka. Kita mungkin bisa memanfaatkan situasi ini. Permisi. Peluang di Gurun Utara ada di dokumen Kanselir Ji. Kuil terbengkalai Pasar Nanfan Kota Barat. Nama Sandi 3587. Membunuh dengan pisau pinjaman. Saya meminjam pisau ini. Hanya kurang pelurunya. Lokasi di zona perdagangan perbatasan. Nama Sandi seperti inisial. Angka. Mungkin itu jumlah atau tanggal. Terlalu samar. Pakai sekarang tetap kalah dari Cai Jing. Itu hanya bikin mereka waspada. Tidak bisa melapor secara langsung. Tapi hamba masih bisa memanfaatkannya sedikit. Baginda. Faksi Kanselir Cai bukanlah dinding besi yang tak tertembus. Beberapa orang mengikutinya demi keuntungan. Beberapa orang dipaksa. Beberapa orang tidak bisa melihat arah dengan jelas. Pecah mereka raih hati mereka. Kalahkan mereka satu persatu. Dan terlalu keras pada bawahan Kanselir Ji. Mencoba memanfaatkan kesempatan ini. Pejabat wanita penindas pembangkang lain. Tekanan yang tepat untuk menciptakan celah di dalam. Ini luar biasa. Ini bisa melemahkan kekuatannya, sekaligus menstabilkan keseimbangan istana. Namun rencana ini harus digunakan dengan sangat hati-hati. Aku memahami hal ini. Aku akan menangani ini secara pribadi. Hamba mohon pamit. The film was translated and Wuyan, narrated by M Media. Anda punya berapa rahasia yang tidak aku ketahui? Tingkat wawasan ini jauh melampaui para menteri istana. Untuk jadikan Anda menteri pendapatan, atau menjadikan Anda pejabat tingkat pertama, atau mempertahankan Anda di tingkat 7. Apa niat Baginda dengan langkah ini? Untuk membeli kesetiaan mereka? Atau apakah ini ditujukan langsung kepada saya? Biar ku beritahu. Cai Jing itu kejam dan kikir. Dulu bila kami salah sekecil apapun, dia akan menegur kami dengan keras. Namun hari ini, Baginda hanya memberikan sedikit imbalan. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Memang dia bukan pemimpin yang semestinya. Para prajurit manja ini, bagaimana mereka bisa melindungi Baginda? Kapten Yao. Tak bisa lihat permukaan saja.
Kita harus menggunakan pendekatan ilmiah. Baginda semakin mengandalkannya. Di dalam hatinya, bagaimana dia sebenarnya memandang Baginda? Hari saat dia diserang, hamba justru merasa sedikit panik. Ini tidak pantas. Baginda, rekrutmen pengawal kekaisaran, keturunan Kaijing, tidak akan bisa mengungguli hamba. Korbannya namun sangat cakap. Cendekiawan dari kalangan rendah adalah satu-satunya pilihan bijak. Wuyan, apakah ini perbuatanmu lagi? Ini jelas upaya memecah belah kita. Tuan Wu, langkah yang sangat brilian. Kanselir Cai, Anda terlalu memuji saya. Segalanya demi Baginda, dan demi Dacia. Kau bocah sombong. Karena kau begitu bertekad menjemput Ajang, orang tua ini akan mengabulkan keinginanmu. Bidak catur di istana itu sudah digerakkan. Sialan. Jadi, dia juga memiliki seseorang di dalam istana. Wuyan, kejahatanmu telah terbongkar. Geledah tempat ini. Liki, apa maksud dari semua ini? Bersekongkol dengan Gurun Utara. Ada saksi mata dan bukti fisik. Tangkap. Baik. Menjebak saya sangat klis. Namun harus diakui ini cukup efektif. Baginda, tak percaya Wuyan lakukan itu. Meskipun ada riak kecil di bintang-bintang, tidak ada tanda-tanda pengkhianatan. Aku pun tidak mempercayainya. Namun saksi dan bukti fisik langsung mengarah padanya. Itu ditemukan di depan mata semua orang. Jika aku melindunginya sekarang, itu tidak akan menenangkan publik. Baginda, buktinya sangat kuat. Tenangkan rakyat, tegakkan disiplin istana. Baginda harus segera mengeluarkan dekret. Hukuman berat bagi pengkhianat ini. Pertama tahan Wuyan di kediamannya, tanpa titah langsung dari aku. Tidak ada yang diizinkan mengunjunginya. Masalah ini akan aku selidiki secara pribadi. Selidiki secara pribadi. Ini memberiku cukup waktu. Wuyan, Anda harus bertahan. Aku butuh waktu. Lagi pula saya sudah menonton 800 episode Detektif Conan. Ditambah detektif di Renji yang luar biasa. Skema jebakan, teknik jebakan ini, kualitasnya terlalu rendah. Kuncinya sekarang adalah, apakah Permaisuri mempercayai saya? Dan apakah Kapten Yao serta Guru Negara bisa menemukan bukti kunci? Rubah tua Kaijing itu. Jika kau tidak membunuhku kali ini, tunggu saja kehancuranmu di tanganku. Meskipun Wuyan itu menyebalkan, dia sangat malu melakukan itu. Pasti ada yang mencurigakan dengan peti ini. Ini adalah bedak nirduka. Zat ini memiliki aroma yang tahan lama. The film was Hanya selir Lin di harem. and narrated Dia by yang sangat Media. disukai oleh Baginda. Dekatkan selir Chei suka memanfaatkan orang untuk mengharumkan pakaian. Baginda tempat tersembunyi uang suap. Mengandung jejak bedak nirduka. Zat ini terkait selir Lin. Sebagaimana ditunjukkan oleh heksagram. Ia bersembunyi di tembok istana. Janda Permaisuri Lin dan klannya memang memiliki hubungan dengan Kanselir Chai. Sungguh keterlaluan Ibu Suri Lin ini. Sungguh keterlaluan Chai Jing ini. Berani campur urusan harem istana. Baginda, haruskah kita segera menangkap Selir Lin? Kita tidak boleh membuat musuh waspada. Guru Negara, besok dengan kedok ramalan keberkahan. Pergilah dan temui Ibu Suri Lin ini. Yo Yui, lanjutkan penyelidikanmu secara rahasia. Terutama mengenai surat-surat itu. Sesuai perintahmu. Wuyan tahan ketidakadilan ini. Aku pasti akan membersihkan nama Anda. Yang mulia. Akhir-akhir ini di sekitar bintang Permaisuri Siwei, ada energi gelap nan keruh yang tersisa. Ada pengkhianat di balik ini. Kekacauan besar di istana. Apakah Baginda menyadari sesuatu? Guru Negara pasti sedang bercanda. Di bawah Baginda istana dalam. Sangat damai dan harmonis. Benarkah demikian?
Kenapa Pertapa rendahan ini merasakan jejak energi jahat terkait erat dengan istana Baginda? Sebagai contoh, aroma tertentu yang seharusnya tidak ada di sini. Guru negara ampuni hamba. Adalah, itu perbuatan Kanselir Chai. Gunakan nyawa dan karier keluarga hamba sebagai alat paksaan agar hamba mencari kesempatan untuk menanam benda itu di dalam kamar Wuyan. Peti itu dibawa masuk oleh anak buahnya, khususnya para Kasim. Di bawah komandonya, hamba sama sekali tidak tahu bahwa isinya peracurian dan korespondensi makar. Wuyan, barang-barang terlarang ditemukan di tanganmu. Semua bukti dan saksi ada. Apalagi yang ingin kau katakan? Tuan-tuan sekalian, kasus perlu rangkaian bukti bukan? Anda mengklaim surat rahasia ini adalah korespondensi saya dengan Gurun Utara. Bolehkah saya bertanya jenis kertas apa yang digunakan, tinta apa yang dipakai, dan melalui saluran apa ini dikirimkan? Kertas ini umum di Gurun Utara. Begitukah? Kertas ini jelas merupakan kertas eksklusif kekaisaran. Kertas swelang. Bekas potongannya menunjukkan usia yang berbeda dan tidak cocok dengan tanggal pemotongan. Dari tumpukan kertas yang sama yang tercatat dalam arsip istana, ini jelas pemalsuan yang dilakukan kemudian dipotong terburu-buru. Adapun perak yang dicuri itu, peti itu, lebih menarik dari peraknya. Ibu Surilin telah memfitnah seorang pejabat. Buang dia ke istana dingin. Kanselir Kei tidak tegas pada bawahannya, membiarkan kerabatnya menindas. Selir kekaisaran dia didenda 3 tahun gaji dan 3 hari kurungan. Semua yang terlibat dipecat. Kali ini, kau telah menanggung ketidakadilan. Tidak apa-apa. Baginda. Berbenturan dengan rubah-rubah tua itu, menjaga ketajaman pikiran hamba. Namun setelah kejadian ini, Kanselir Cai dan aku, kini benar-benar seperti air dan api. Baginda tidak perlu khawatir. Melalui pertempuran ini, dia juga mengekspos sebagian besar kekuatannya. Kita bisa menghadapinya secara perlahan setelah ini. Apa yang kau katakan padaku tempo hari mengenai kehidupan kita sebelumnya? Akhir-akhir ini, aku ada serpihan samar di pikiran. Hal itu membuat aku sangat bingung. Sicu, itu bukan sekadar mimpi. Hamba gagal melindungimu di kehidupan masa lalu kita. Di kehidupan ini, hamba tidak akan pernah membiarkan siapapun. Lindungi Baginda. Pedang dan tombak yang nyata. Ini lebih seru daripada nonton film. Trik licik miliknya ini ternyata cukup efektif. Metode leluhur kita. Selama itu berhasil hanya itu yang penting. Siapa yang peduli tentang bermain adil? Sicu. Sicu penguasa dungu dan tak becus. Mempekerjakan penipu. Murka ilahi dan kebencian manusia. Jika kau turun tahta secara sukarela hari ini, demi kasih sayang persaudaraan, hamba bisa mengampuni nyawamu. Saudara kekaisaran, kau akhirnya berhenti bersembunyi. Pangeran Gong, kau berulang kali mengklaim bahwa Baginda adalah kaisar yang dungu. Namun kau bersekongkol dengan Gurun Utara, menjanjikan untuk menyerahkan 2 kota untuk bantu pemberontakanmu. Apa artinya dirimu itu? Menjual negara demi kejayaan pribadi. Kau melontarkan fitnah yang keji. Apakah saya berbicara omong kosong? Adalah hal yang paling kau ketahui. Kompartemen rahasia di kediamanmu, korespondensi dengan Asina Gurun Utara, merinci interaksi eratmu. Apakah kau butuh saya untuk membacakannya di depan semua orang? Bagaimana dia bisa tahu? Kompartemen rahasia di ruang tersembunyi itu hanya orang kepercayaan hamba yang tahu. Omong kosong. Hamba setia pada negara. Beraninya kau memfitnah hamba. Prajurit dengarkan perintah hamba. Bersihkan. Permaisuri Sicu dan penipu Wuyan telah membawa kekacauan ke istana kekaisaran. Tangkap mereka. Baik. Berhenti. Atas dekret Baginda, kita akan menumpas pemberontakan ini. Semua yang meletakkan senjata akan diampuni. Baginda,
Korespondensi antara Pangeran Gong dan Gurun Utara sudah ada di sini. Segel dan tulisan tangan di atasnya telah diverifikasi sebagai asli. Kau pemberontak pengkhianat. Tak disangka kau bersekongkol demi merebut tahta. Hamba benar-benar buta. Hamba hampir tertipu olehmu. Baginda, hamba bersedia menebus diri melalui pengabdian dan mengeksekusi pemberontak ini. Cai Jing, kau munafik pengkhianat bermuka dua. Tangkap lagi. Bawa mereka pergi. Baginda, hamba dipaksa melakukan ini oleh Pangeran Gon. Hamba tidak punya pilihan. Cai Jing, walau tidak ikut pemberontakan, persekongkolanmu dan pembocoran rahasia The resmi film was mengungkap niat translated pengkhianat yang and pantas mati. narrated by Semua M. jabatan Media. resmi darimu dikopot dan gelar-gelarmu dicabut. Bawa dia kembali. Geledah kediamannya. Selama hamba masih hidup, masih ada kesempatan. Menteri tua ini tidak bersalah. Cepat. Pengadilan saat ini tidak stabil, dan kita harus menjaga keseimbangan. Aku tidak bisa mendorong Cai Jing ke jalan yang nekat. Wian, seandainya aku bukan seorang penguasa, akankah kau dan aku, Baginda? Paduka Baginda. Hutang romansa seumur hidup ini tampak lebih sulit dilunasi. Menteri Wu sering menyelamatkan aku, memberikan jasa besar bagi negara. Aku ingin menganugerahimu gelar Adipati Angwo. Dengan wilayah kekuasaan 1000 rumah tangga, bagaimana menurutmu? Hamba berterima kasih kepada Baginda. Namun hamba memohon Baginda membatalkan dekret ini. Mengapa? Hamba baru berada di sini beberapa hari. Namun hamba sudah dijadikan seorang duke. Orang akan berpikir apa tentang hamba? Ada yang lebih praktis. Beri hamba cuti berbayar beberapa hari. Supaya hamba bisa menjelajahi ibu kota. Mentari Wu yang terkasih memang rendah hati. Kami sangat puas. Kami memberimu cuti setengah bulan. Semua penghargaan lainnya akan dibahas kemudian. Baginda, selama Tuan Wu cuti, keselamatannya juga harus dijamin. Hamba memohon izin untuk mengambil alih perlindungannya. Segera pindahkan milik Manor. Buku catatan paling penting. Kontak diam-diam dengan pejabat daerah. Ruang rahasia kediaman lama Jiangnan. Mengenai aset di ibu kota, cairkan yang perlu dicairkan segera. Ya. Putriku, jika sesuatu terjadi pada ibu, hati-hati dengan ucapan dan tindakanmu. Menjauhlah dari pusaran istana. Dengan semua uang ini, menyamarlah. Jalani saja hidupmu dengan damai. Ibu, pergilah. Ingat, hal terpenting adalah bertahan hidup kapanpun. Ini cocok untukmu. Terima kasih. Wuyan ada di dalam hatimu. Bagaimana kamu memandang Baginda? Cukup sekian. Kembalilah. Pemberontakan Mentari Wu telah berakhir. Banyak pembenahan yang harus dilakukan. Pembentukan. Bagaimana menurutmu kita harus memulainya?
Baginda. Sang menteri merekomendasikan metode ujian. Mengukur kinerja pejabat. Evaluasi utamanya didasarkan pada 3 kriteria. Evaluasi berkala. Singkirkan yang lemah, pertahankan yang unggul. Di saat yang sama Departemen Integritas dibentuk, khusus menyelidiki kasus lama. Menghapus korupsi pejabat. The film was translated and narrated by M. Untuk Media. mengajukan memorial. Kau jadi Perdana Menteri Departemen Integritas. Memberimu hak untuk bertindak dengan leluasa. Tujuan pertama. Mulai investigasi. Dari korupsi dan kolusi. Di masa lalu Kanselir Ji. Kanselir Ji sedang menyusun rencana. Pembukuan itu sangat disembunyikan. Namun selama itu adalah pembukuan palsu. Pasti ada cacat logika. Dan hubungan yang tidak tahan terhadap pengawasan. Pergi. Biarkan kepala bagian Wang tangani. Renovasi istana oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dan Liu Langsong dari Departemen Ujian Urusan Sipil. Silakan datang dan ajukan pertanyaan. Baik. Kanselir Ji, Kementerian Pekerjaan dan Liu Langsong. Mereka semua dibawa oleh Huyan. Mereka tahu terlalu banyak. Apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Saya hanya tidak menyangka. Pada akhirnya tidak dikalahkan oleh tangan Cai Jing. Tapi jatuh ke tangan pemuda surgawi ini. Sudah waktunya pengaturan terakhir. Ya, Tuanku, dia telah dibawa ke sini. Apakah kau ingin membicarakannya atau tidak? Hamba bicara. Hamba mengatakan semuanya. Uang itu, Kanselir Jilam, yang memberi isyarat kepada hamba. Melalui proyek makam kekaisaran. Ditransfer keluar. Tujuan spesifiknya adalah garam dari Jianan. Evaluasi promosi jabatan. Kanselir Ji memang sering memberi petunjuk. Urus orang-orang yang ada di daftar itu. Properti diterima. Sebagian besar dikirim ke lokasi yang ditunjuk oleh Kanselir Ji. Pengawal. Baik, Amankan mereka berdua ke dalam tahanan. baik. Itu hampir selesai. Besok, pergilah dan temui orang ini. Lawan terakhir. Aku penasaran kartu, apalagi yang dia miliki di tangannya. Baginda. Ini kerja saya selama bertahun-tahun. Daftar anggota partai yang terbentuk. Dan mereka, bukti dari apa yang telah dilakukan. Halaman terlampir. Ini yang saya ketahui. Beberapa abdi dalam dan musuh asing. Bukti untuk hubungan antar negara vasal. Saya layak mati atas kejahatan saya. Jangan minta pengampunan Baginda. Saya hanya meminta Baginda untuk mengingatnya. Membantu mendiang permaisuri bertahun-tahun. Dan akhirnya bertobat. Serahkan daftar ini. Mampu. Ampuni keluarga menteri. Beri mereka jalan keluar. Kanselir Ji bersekongkol demi kepentingan pribadi. Korupsi dana negara. Buktinya sudah jelas. Namun mengingat jasamu kepada mendiang kaisar. Bertobat di masa tua. Dia bahkan menyerahkan bukti kepada pihak terkait dan musuh asing. Mengenai negara. Masih ada sedikit jasa yang tersisa. Aku memberikan pengampunan luar biasa. Membebaskannya dari hukuman mati. Cabut semua gelar resmi. Di penjara di pinggiran ibu kota. Tidak akan pernah keluar seumur hidup. Terima kasih Baginda tidak bunuh saya. Hidup Baginda.
The film was translated and narrated by M. Kanselir Media. J. Kelinci mati anjing dimasak. Burung tiada busur disembunyikan. Saya harap Tuan Wu bisa menjaga dirinya sendiri. Jangan ikuti jejak saya. Saya berbeda dengan saudara. Saya tak minta hak atau keuntungan. Untuk Minjun ciptakan dunia makmur. Zaman keemasan. Istana ini hanyalah tempat untuk memakan manusia. Menyentuh kepentingan lebih banyak orang. Kamu akan tahu, Cara yang berbeda tidak bisa berjalan bersama. Baginda, tentang kehidupan masa lalu. Tentang si Chu dalam mimpi. Tentang dari mana asalmu. Baginda. Sebenarnya saya bukanlah pihak yang terlibat. Saya berasal dari 1000 tahun kemudian. Satu dengan sini. Dunia yang benar-benar berbeda. Kehidupan sebelumnya. Namamu adalah Si Chu. Adalah pacar saya. Karena saya melawan kekuatan jahat, dan kami berdua tewas. Saya tidak tahu mengapa. Bisa datang ke sini dengan ingatan itu. Saya juga tidak tahu. Mengapa kau menjadi permaisuri? Ternyata semuanya benar. Kamu mengecewakanku di kehidupan itu. Kehidupan ini. Akankah kamu masih melakukannya? Hidup ini. Kehidupan ini. Tidak akan pernah lagi. Baginda pernah menikah dengannya. Saling percaya dalam kehidupan ini. Bagaimanapun hamba hanyalah orang luar. Perbatasan mungkin menjadi tujuan hamba. Baginda, sekarang istana telah memutuskan. Namun Xinjiang Utara tidak stabil. Ambisi Serigala Gurun Utara. Khawatir akan insiden Pangeran Gong. Pembaruan masalah. Mohon berikan hamba Rumbai. Ditempatkan di Xinjiang Utara sepanjang tahun. Mengabdi pada negara. Berbagi kekhawatiran Baginda. Yo Yui, hamba tahu pikiran Baginda. Namun Baginda tetaplah tangan kanan hamba. Ibu kota ini lebih membutuhkanmu. Baginda dalam keadaan baik. Inilah yang diinginkan hati hamba. Namun perang di perbatasan harus dijaga juga oleh jenderal yang cakap. Pikiran hamba telah bulat. Hamba harap Baginda melakukannya. Disetujui untuk diajukan. Kau jadi Marquis Penakluk Utara. Berkuasa atas 3 kota di Xinjiang Utara. Terima kasih Baginda. Semoga kau damai. Berhentilah mengomel. Tolong bantu Baginda dengan baik. Jika tidak, pedang di tangan hamba tidak akan setuju. Yo Yui. Jaga dirimu baik-baik. Uyan berkali-kali berprestasi luar biasa. Setia kepada negara. Lebih lagi kepada aku. Terhubung. Aku ingin dia jadi pangeran pendamping. Berkuasa atas dunia bersama-sama. Baginda ini benar-benar mustahil. Sejak negara berdiri 100 tahun Dacia, didirikan dari ketiadaan. Pengecualian rakyat biasa jadi pangeran The pendamping. film was translated Asal-usul Wuyap and tidak diketahui. narrated by M. Asal-usul yang Media. buruk. Takut kekacauan istana kekaisaran. Mencemari garis keturunan kerajaan saya. Paman Kaisar. Bakat Wuyan untuk berjasa bagi negara.
Bagaimana bisa hanya karena latar belakang keluarga? Mengubur bakat. Itu justru semakin mengecewakan aku. Baginda, aturan leluhur tidak boleh dilanggar. Adab kerajaan tidak boleh hilang. Jika memakai rencana ini hamba tua, hadapi leluhur tanpa rasa malu. Baginda, bolehkah kita membahasnya di lain hari? Kenapa pangeran menghentikan kami? Mengenai pangeran, apakah ada keuntungannya? Prosedur pemeliharaan adalah manfaat terbesar. Jika pangeran bekerja sama dengan hamba, hasil panen terjamin. Meningkat setidaknya 30%. Ribuan hektar lahan subur dapat terlindungi. Panen terjamin meski dilanda kekeringan dan banjir. Ketenaran ini akan abadi. Langkah yang akan tercatat dalam sejarah. Pangeran adalah pria yang cerdas. Mana yang lebih penting? Buatlah keputusan Anda sendiri. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, ini memang pencapaian yang tak tertandingi. Tinggalkan nama dalam sejarah. Baginda mohon lihat ini. Ini adalah bajak poros baru kami. Pangeran, menurut metode Tuan Wu, orang tua ini menebaknya. Panen tahun ini dari ladang ini setidaknya 40% lebih banyak. Semua leluhur ada di atas, seperti yang ditunjukkan oleh bintang-bintang. Tuan Wuyan, bintang Kaisar Dao Ziwei, reinkarnasi bintang pembantu, persekutuan dengan Baginda. Kombinasi Yin dan Yang, bisakah kau melindungiku dari Dasya? Nasib bangsa akan bertahan. 300 tahun kemakmuran dapat diharapkan. Ini adalah kehendak Tuhan. Insya Allah, tidak dapat dilanggar. Baginda, hamba tua bersama semua orang bersedia mematuhi keinginan Baginda. Tuan Wu adalah pangeran pendamping. Status pangeran pendamping terhormat. Jika dia mengambil alih jabatan resmi lainnya, takut memiliki terlalu banyak kekuasaan, tidak sesuai dengan etika. Karena itu hamba memohon kepada Baginda, izinkan Wu Yan, pangeran pendamping ikut politik. Namun kita memerlukan hukum, Departemen Integritas dan semua tugas praktis. Baginda hamba dengan senang hati menerimanya. Itu juga tidak masalah. Diturunkan dari baris pertama ke baris kedua. Terlibat dalam strategi, melatih generasi berikutnya. Ini adalah pembangunan berkelanjutan. Hidup ini. Hamba akhirnya tidak mengecewakan Baginda. Sicu. Selamat untuk Baginda. Selamat untuk Baginda. Xinjiang Utara berubah baru-baru ini. Ada lebih banyak wilayah perbatasan. Gangguan tentara dan kavaleri kecil. Yao Yui menulis surat yang mengatakan, ini tidak seperti perampokan biasa. Kita perlu menghadapi pejabat musuh asing. Urus barang antik tua ini. Biarkan Yao Yui lebih waspada. Perhatikan air jalur gandum. Hamba selalu berpikir mereka. Kali ini mereka bermain curang. Aku sudah mengirim pesan kepadanya. Hanya saja, The film was Baginda translated dan and hamba sudah menjadi narrated suami by istri. M Media. Aku merasa khawatir. Tenang saja. Hamba adalah pangeran pendamping. Semakin tinggi status hamba semakin aman hamba. Jika mereka benar-benar berani datang, maka hamba akan menunjukkan kepada mereka apa itu serangan reduksi dimensi.
Wian. Wian. Apa yang terjadi denganmu? Wajahmu begitu pucat. Tidak, ini bukan kelelahan biasa. Kemampuan baca pikiran hamba terganggu. Cepat panggil tabib istana. Denyut nadi pangeran pendamping sangat tidak wajar. Sepertinya kejahatan luar sudah menyusup, mengganggu pikirannya. Namun ini tidak tampak seperti demam atau keracunan biasa. Ini bukan racun biasa. Ini adalah racun tanaman halusinogen langka dari wilayah barat. Dicampur dengan berbagai obat herbal. Perlu dosis rendah jangka panjang agar dapat beraksi. Metode si peracun ini sangat canggih. Dan mereka pasti berada di dalam istana kekaisaran. Kontak erat jangka panjang untuk mempertahankan mantra tersebut. Benar-benar ada pengkhianat di dalam. Ingin hamba mempermalukan diri. Akan hamba buat pertunjukan untuk mereka. Kita lihat saja, siapa yang kehilangan ketenangan lebih dulu. Benar saja memang ada masalah. Segera. Dalam 2 hari lagi, dia pasti mempermalukan diri di tempat. Permaisuri, Baginda percaya dia sampai kapan? Ketemu. The Meskipun film was hamba tidak tahu siapa translated Anda, and narrated by M Media. Anda tidak bisa melarikan diri. Target mereka adalah hamba. Ingin hamba malu di depan umum. Waktunya ditetapkan 2 hari dari sekarang. Sumber racunnya tepat di sini di istana. Jika racun ini dimurnikan secara langsung, merusak energi vital pangeran pendamping. Kita harus menemukan mediasi peracun. Atau orangnya sendiri. Hamba perlu menyiapkan formasi. Untuk mempersempit pencarian, aku harus segera menemukan orang ini. Tidak perlu. Mari kita kalahkan mereka dengan permainan mereka sendiri. Cara melawan mereka dengan strategi mereka. Kalian semua, hari ini, pangeran pendamping akan memberikan kuliah kepada semua orang. Hari ini, hamba akan menjelaskan kepada semua orang perkalian paling sederhana dalam aritmatika. Diam. Kalian semua diam. Hamba tidak bisa mendengar apa-apa. Ada hantu, ada hantu. Tidakkah kalian bisa mendengarnya? Bawa pangeran pendamping beristirahat. Ada hantu. Ada hantu. Tidakkah kalian bisa mendengarnya? Ada hantu. Mengapa memaksakan diri begitu keras? Jika hamba tidak melakukan ini, bagaimana kita bisa membiarkan tikus itu tahu bahwa mantra tersebut telah bekerja? Selain itu, hamba telah memastikan bahwa dia adalah pengajar Li dari akademi. Pengajar Li. Leluhurnya berasal dari keturunan dukun gurun utara. Tidak heran dia bisa merapal mantra semacam itu. Pada saat ini, dia yakin rencana besar akan berhasil. Kewaspadaannya menurun drastis. Gawat, hancurkan bukti atau bunuh diri.
Pangeran pendamping. Orang itu sudah mati. Perantaranya juga telah dimusnahkan. Sebelum mati dia yakin bahwa Anda diracuni. Namun, siapa dalangnya? Dibungkam. Tidak. Dia hanyalah Tian. Ini baru puncak rencana Serigala Tunggal. Ini baru saja terungkap. Nasi goreng. Ada yang lebih tinggi pangkatnya. Ancaman sebenarnya masih akan datang. Sicu. Hamba di sini. Hamba di sini. Racun ini tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga menyelidiki dan memperkuat ketakutan terdalam seseorang. Kali ini, Gurun Utara. Tidak tanggung-tanggung. Semakin mereka bertindak seperti ini, hamba hanya ingin berada di sisi Baginda. Kita harus menangkap mereka semua. Baginda. Pangeran pendamping. Bagaimana keadaannya? Racunnya telah dibersihkan. Namun dia masih perlu istirahat beberapa hari untuk menstabilkan jiwanya. Baginda. Li diturunkan menjadi rakyat biasa. Tapi itu masalah sekunder. Dalang di balik ini bersembunyi sangat dalam. Kita terlalu pasif saat ini. Gangguan terbuka dari Gurun Utara masih terus berlangsung. Yao Yue sedang tertekan berat. Penguasa serigala bersembunyi di dalam. Kita harus mengambil inisiatif dan menyerang. Pancing dia The keluar. film was translated Bagaimana cara kita and memancingnya? narrated by M Media. Hal yang paling ingin mereka lihat adalah kejatuhanku. Maka biarkan mereka melihat tepat seperti itu. Seorang pangeran pendamping baru pulih. Bersemangat untuk membuktikan dirinya. Dan rentan membuat kesalahan. Baginda ingin menjadikan diri sendiri umpan. Umpannya harus cukup manis. Persiapkan. Secara pribadi. Untuk mengirimkan. Sebuah pengiriman. Persenjataan militer vital ke Gurun Utara. Bagaimana mungkin Raja Serigala tidak tergoda? Meskipun Xiangpu sudah mati. Namun kata-kata terakhirnya sebelum mati. Tidak hanya ada satu pemimpin. Membuat hamba sulit merasa tenang. Xiangpu hanyalah Tian sekali pakai. Raja Serigala bersembunyi lebih dalam. Pasti masih mengintai di bawah permukaan. Hamba telah menganalisis pergerakannya. Dan semuanya berpusat pada satu tujuan inti. Menghalangi reformasi garam dan besi. Apa maksud kau? Kepala. Harus memegang kendali atas garis hidup. Dari reformasi garam dan besi. Mungkin gubernur transportasi gandum. Atau seorang jenderal yang menjaga perbatasan. Atau mungkin bahkan salah satu menteri yang mendiskusikan urusan negara. Dengan Baginda setiap hari. Baginda punya cara untuk memancingnya keluar. Besok, hamba akan mengusulkan di pengadilan. Untuk memperketat perdagangan perbatasan. Dan mengirim komisaris inspektur. Untuk memutus garis hidup keuangan mereka. Dan memaksa mereka untuk menunjukkan diri. Baginda. Tekan perdagangan perbatasan. Mengurangi transaksi garam dan besi. Dan mengirim inspektur integritas. Untuk ditempatkan di perbatasan. Baginda. Perdagangan perbatasan dan stabilitas kita. Bagaimana bisa diubah begitu saja? Kasus Xiangpu adalah peringatan. Baginda, celah dalam perdagangan perbatasan. Telah membahayakan fondasi negara kita. Disetujui untuk diajukan. 10 hari kemudian, pejabat pertama menuju kota perbatasan. Gawat. Segera laporkan ini kepada Tuan Wan. Baginda. Ikan telah memakan umpan. Wang Huanse dan yang lainnya. Pasti akan berada di Yuncheng. Menyerang inspektur jenderal. Mengetahui itu adalah jebakan? Mengapa masih harus mengirim orang? Bukankah itu membahayakan orang-orang setia? Tidak begitu. Bagaimana menemukan mereka? Bukti kuat bahwa mereka bersekongkol. Dengan Gurun Utara dan membunuh pejabat istana. Hamba telah kirim orang terpercaya. Pada saat yang sama minta Yao Yue. Memilih penjaga yang paling cakap. Perlindungan rahasia. Kali ini jelas merupakan inspeksi. Memancing ular keluar dari sarang. Tangkap mereka saat beraksi. Pastikan keselamatan para pejabat.
Hati-hati, mudah sekali memasang jebakan di sini. Berhenti. Serbu. Lindungi Tuan. Sialan. Mengapa para pengawal ini begitu tanggun? Tugas gagal dilaksanakan. Tuan Wang tidak bisa membebaskanku. Mundur. Pangeran pendamping. Para gangster itu terlatih dengan baik. Jelas mereka bukan bandit biasa. Pemimpin mereka terluka oleh bawahannya sendiri. Ada luka dalam di lengan kirinya. Dan aku melihatnya. Pola latihan mereka seperti militer. Orang-orang di militer. Bagus. Selidiki secara rahasia Yun Chen dan kam-kam militer di sekitarnya. Mencari orang luka baru di lengan kiri. Bersamaan berita serangan itu. 800 min melapor ke Baginda. Sudah waktunya bagi kita untuk menutup jaring. Benar. Siang bolong. Menyerang dan membunuh utusan kekaisaran. Sama saja dengan pengkhianatan. Selidiki untuk aku sampai tuntas. Baginda. Laporan penjaga keselamatan. Gangster. Tersangka personal militer. Ajukan. Oleh Kuil Dali Isi. Kementerian Hukuman Publik Final. Kantor Inspeksi. Pengadilan Gabungan 3 Departemen. Selidiki ibu kota. Dan kamp-kamp militer di sekitar Yunsan. Temukan orang yang terluka itu. Izinkan. Jenderal. Istana akan datang memeriksa prajurit yang terluka. Kau terluka. Terluka saat menumpas bandit. Biarkan mereka memeriksanya. Tapi lukanya ada yang lama dan ada yang baru. Dokter istana akan tahu setelah memeriksa. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jenderal dalam masalah. Orang-orang dari Departemen Integritas membawa surat tulisan tangan Baginda. Mereka langsung masuk. Apel. Berlutut. Berlutut. Ajudan Chen, bagaimana kau terluka? Terluka saat menumpas bandit beberapa hari lalu. Gangster mana yang ditekan? Di mana lokasinya? Berapa banyak korban? Apakah perlu dicatat? Belum mengatakan yang sebenarnya. Bandit Yun Chen terluka di lengan kiri. Dan lokasi cederamu. Cederanya persis sama. Bicara. Siapa yang menginstruksikanmu? Menyamar sebagai gangster. The film was Menyerang dan membunuh translated menteri and kekaisaran. narrated by Sejujurnya. Media. Mungkin. Agar keluargamu tidak terseret. Itu Wang Huanze. Tuan Wan. Wakil Menteri Sun. Mereka yang memerintahkanku untuk melakukannya. Katakan bahwa Mau. Aku mematahkan lenganmu, Tuan Wu. Pihak Gurun Utara juga setuju. Setelah selesai, semuanya sudah berakhir. Tuan Wang. Silakan ikut bersama kami. Baginda. Hamba telah membawanya ke sini. Baginda, Pangeran Pendamping, Pangeran An, para pejabat istana, berdasarkan petunjuk dari Yun Chen. Ikuti petunjuknya. Cai Jing terlibat dalam kelompok ini. Wang Huanzi Menteri Kanan Kementerian Ritus. Wakil Menteri Sun. Wakil Jenderal Pertahanan Kota Chen Mang dan lainnya. Diduga memanipulasi ujian kekaisaran. Memperjualbelikan jabatan resmi. Bersekongkol dengan sisa tentara Gurun Utara. Buktinya sudah konklusif. Untuk membuat istana dalam kekacauan. Dosa yang tidak termaafkan. Baginda hamba difitnah. Ini adalah jebakan Wu Yan. Semua bukti itu palsu. Pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Investigasi pemberhentian secara hukum. Dikirim ke penjara. Interogasi ketat. Benar. Bukti pada tubuh Tuan Wang telah dipalsukan. Bisakah Anda menunjukkan pemalsuannya? Apa yang disebut tahayul itu pasti palsu. Pembukuan itu tidak masuk akal. Apakah itu mungkin? Mohon jelaskan Tuan Wang. Ujian ilmiah tahun lalu. Mengapa strategi milik sang pangeran muncul dalam jawaban kandidat baru saja ditemukan data konservasi air barat laut. Data ini dari setengah bulan pertama ujian ilmiah. Dalam catatan belajarmu, itu telah dicatat oleh Akademi Hanlin. Dia, bagaimana dia bisa mengetahui detail seperti itu dan mengungkap semuanya? Ingin memanipulasi pembukuan di depanku. Bagaimanapun aku terlatih dalam analisis data besar. Lagi pula, Tuan Wang mengirim kabar dari luar, memberitahumu bahwa kau harus bertahan dan bahwa keluargamu akan diurus.
bertahap, dan akan diurus. Aku khawatir itu sebenarnya untuk membungkamku. Wuyan sungguh kejam cara yang kau gunakan. Tuduhan Wang Wanshi dan lainnya pada dasarnya telah terbukti. Mereka memanipulasi ujian kekaisaran untuk menempatkan talenta tanpa moral ke dalam departemen-departemen kunci, menggunakan posisi mereka, intel kemantan bawahan Pangeran Gon, dan sisa-sisa pasukan Gurun Utara, menyerahkan intelijen dinasti kita demi keuntungan yang sangat besar. Menurut pandangan pangeran pendamping, bagaimana masalah ini harus ditangani untuk mencegah para pengacau kecil ini tanpa mengguncang istana? Hukum menghukum berat sang pemimpin, umumkan kejahatan mereka untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Bubarkan faksi mereka bertahap. Di saat yang sama, harus memajukan hukum ujian kekaisaran kita, memperkenalkannya, perketat penyamaran nama, daftar lebih dulu, dan aturan lain terkait penghargaan dan hukuman untuk secara mendasar mencegah insiden serupa terjadi lagi. Menyelesaikan kasus ini adalah satu hal, tetapi membangun sistem kuat lebih baik itu kunci pembangunan berkelanjutan. Wang Huanxi, Sun Yuwen, para pelaku utama termasuk Chen Bang, menghadapi bukti yang tak terbantahkan. Menurut hukum mereka harus dijatuhi hukuman eksekusi segera. Kaki tangan lainnya gantung keparahan pelanggaran, atau diberhentikan dari jabatan, atau diasingkan. Pejabat yang diangkat dengan cara curang ini harus segera diberhentikan dan diselidiki. Gurun Utara menyimpan niat jahat, berkolusi dengan pemberontak, dengan niat untuk melakukan pengkhianatan. Baginda, hamba memohon untuk memutuskan semua hubungan resmi dan hubungan perdagangan dengan Gurun Utara. Siapapun yang menjual gandum dan kuda perang ke Gurun Utara akan dituntut karena pengkhianatan. Setujui. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang memisahkan diri dari Gurun Utara dan memilih untuk hidup damai dengan Dacia, punya akses ke pasar perbatasan terbuka. Dacia menyediakan barang-barang yang dibutuhkan mereka dengan harga pantas. Langkah ini Translated and narrated by M Media. Jangan biarkan mereka mengukur. Jika mereka mengukur, pajak kita akan naik. Benar sekali. Usir mereka. Ya, lindungi arsipnya. Jangan bentrok dengan penduduk desa. Warga desa harap tenang. Kami di sini bukan untuk menaikkan pajak kalian. Kami di sini untuk membebaskan kalian dari pajak. Kami menyambut kalian untuk pergi dari sini. Tenang. Tenang. Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Pergi. Rakyat, cepat pergi. Pangeran pendamping. Survei lahan telah dihalangi. Apa pendapatmu tentang ini? Baginda, ini sudah sepenuhnya diperkirakan. Rakyat hanya telah disesatkan. Hamba mengusulkan, segera umumkan agar rakyat tenang. Mengumumkan bahwa semua lahan yang disurvei di wilayah ibu kota, pajak tahun depan akan dikurangi. Lebih lanjut, setiap lahan berlebih yang direklamasi akan didistribusikan kepada warga tanpa lahan atau hampir tidak memiliki lahan. Harga yang wajar. Mengarahkan dengan keuntungan. Tenangkan dengan tindakan nyata. Bagus. Petisi disetujui. Hamba akan segera menyusun dekretnya. Mari lihat semuanya. Ini adalah kebijakan pembebasan pajak yang baru diterbitkan oleh istana dan peta redistribusi lahan. Warga desa. Mereka mengukur lahan kita untuk mengurangi pajak dan memberi kita lahan. Kita benar-benar ditipu oleh kaum gentri berhati hitam itu. Hidup Baginda. Pangeran pendamping sungguh bijaksana. Ya. Hidup Baginda. Pangeran pendamping sungguh bijaksana. Hidup Baginda. Suku-suku di Gurun Utara sebagian besar telah stabil, dan perdagangan perbatasan berjalan dengan tertib. Hamba dengar survei tanah ibu kota terkendala. Apakah kau membutuhkan bantuan hamba? Tidak untuk saat ini. Anda adalah Marquis Shenbei, aura pembunuhan Anda terlalu kuat. Pakai kamu lawan bangsawan lokal. Akan menjadi pemborosan bakat yang besar. Biarkan mereka menari beberapa hari lagi. Program percontohan ibu kota berhasil. Begitu laporan eksperimental keluar, kita akan lihat reaksi para fosil tua itu. Bisa mungkin menentang penerapan secara nasional. Tujuan dari tahap pertama adalah menstabilkan ekonomi dan membangun proyek percontohan. Baginda. Di wilayah ibu kota, 80% survei lahan telah selesai. Data menunjukkan bahwa pejabat di wilayah ibu kota saja menyembunyikan tanah demi pajak telah mencapai 2 bagian. Mengekstrapolasi dari hal ini, jumlahnya sangat mencengangkan. Jika semua pajak ini dipulihkan, memulihkan semua pajak ini, mendanai 10 institut teknologi kerajaan lagi, atau membebaskan rakyat dari pajak 3 tahun. Pangeran pendamping melalui masa sulit. Institut teknologi kerajaan. Reformasi tidak bisa hanya mengandalkan semangat dan dekret kekaisaran. Kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk menunjukkan kepada mereka manfaat nyata
Menyentuh kepentingan seseorang seringkali lebih sulit daripada menyentuh jiwa mereka. Memerintah berbagai wilayah di masa depan. Ingat baik-baik pelajaran ini. Badai di ibu kota tampaknya telah mereda. Namun arus bawah masih bergejolak. Sisa-sisa faksi Pangeran Gong, bangsawan yang dirugikan kepentingannya, tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Semakin banyak langkah kita ambil, semakin cepat kita membuka diri. Perbatasan utara baru saja dipadamkan. Kami membutuhkanmu untuk menjaganya. Perdagangan dan budaya untuk damai. Adapun ibu kota, saya bisa menanganinya. Jagalah dirimu baik-baik. Begitu pula dirimu. Jagalah gerbang negara untuk memajukan reformasi kita. Sekutu tangguh dan andal. Menjaga perbatasan. Memberi ketenangan pikiran luar biasa. Meskipun prosesnya penuh lika-liku. Namun untungnya, telah ada awal yang baik. Meskipun pendapatan pajak ibu kota telah menurun untuk sementara, pemerintah telah dibersihkan dengan memenangkan hati rakyat dalam jangka panjang. Manfaatnya jauh melampaui kerugiannya. Selanjutnya, kita harus mengintegrasikan koperasi pertanian dengan hasil survei lahan dan di bidang ekonomi, rintis sistem pajak yang baru. Pada saat yang sama, Institut Teknologi harus berfokus pada proyek-proyek konservasi air dan bagaimana cara meningkatkannya, hasil pertanian yang tinggi. Terkadang bersamamu, rasanya setiap hari selalu penuh kejutan. Reformasi domestik baru saja dimulai dan masih ada jalan panjang di depan. Namun dengan dia di sisi saya, The dengan film para was siswa yang translated menjanjikan ini, and dan dengan narrated mitra by yang M cakap, Media. seperti Yao Yui. Tidak peduli tantangan apa yang muncul. Semuanya tampak layak untuk dinantikan. Jalankan rencana 5 tahun berikutnya. Baginda, pangeran pendamping. Bintang-bintang ada anomali kecil baru-baru ini. Meskipun bintang utama tetap stabil, di samping bintang pendamping, tampaknya ada energi gelap yang tersisa. Tampaknya, sesosok jahat sedang datang dari jauh. Waspadai kekuatan eksternal yang berkolusi dengan pengkhianat di dalam. Apakah guru negara bermaksud kekuatan eksternal memicu masalah? Terlebih lagi, mungkin ada orang dalam istana bantu mereka. Gurun Utara baru saja ditenangkan. Mungkinkah ada ancaman perbatasan lainnya? Ini bukan ancaman konflik militer, melainkan tampaknya terkait dengan pedagang dan aliran teknologi. Pencurian teknologi dan infiltrasi ekonomi. Saya sangat memahami skenario ini. Sebuah cermin ilahi dari seberang lautan, memantulkan setiap detail dengan jelas. Dan dupa nirduka ini, nyalakan satu tungku saja, dan semua kekhawatiranmu akan sirna. Ini barang impor baru dari pemilik toko. Apakah barang-barang dari luar negeri ini sangat mahal? Tren kemewahan mulai meningkat. Benda ini tidak beres. Tampaknya ini semacam obat baru. Hei bos, tunggu bos. Baginda, cermin ini hanyalah kaca. Pembuatannya sederhana. Namun margin keuntungannya sangat tinggi. Masalah utamanya adalah dupa nirduka ini. Saya curiga. Itu racun. Kekuatan kehendak seseorang. Itu racun. Jika ini membanjiri pasar, saya khawatir. Ringan maka hanya kehilangan harta. Kalau parah negara bisa hancur. Niat mereka yang berada di balik ini sungguh keji. Pangeran pendamping, beberapa keponakan yang tidak berbakti dari orang tua ini, baru-baru ini terobsesi dengan dupa nirduka itu. Akhir-akhir ini, mereka menjadi sangat lesu. Dia curiga barang ini berbahaya. Pangeran ini zat beracun. Ini harus dilarang dengan tegas. Pedagang-pedagang luar negeri itu. Apakah latar belakang mereka sudah diselidiki? Keluarga besar di pesisir tenggara. Para pedagang maritim semuanya terlibat. Dan kabar orang wadi balik ini, bersama dengan suatu sekte 9 kuntum keisan, yang memberikan mereka dukungan. Baginda, melawan kejahatan eksternal seperti itu, kita harus mengambil pendekatan multi cabang. Pertama, mendirikan bea cukai. Selain itu, kita harus memeriksa ketat semua barang impor, terutama barang mewah dan barang mencurigakan. Bisa memungut pajak, membatasi masuknya barang-barang itu. Kedua, dan mengeluarkan larang keras perdagangan dupa nirduka, dan rempah-rempah sejenis lainnya, dengan hukuman berat bagi setiap pelanggar. Ketiga, kita harus bentuk kontra-intel Dacia. Negara kita dapat meneliti sendiri untuk memproduksi barang yang lebih indah dan bejana. Pakai produk dalam negeri untuk saingi impor dan merebut kembali kedaulatan pasar kita. Pangeran pendamping benar sekali, terutama administrasi bea cukai ini, serta perusahaan dagang kerajaan. Bisa dibilang memotong masalah dari akarnya. Hal ini disetujui oleh Baginda Permaisuri.
Institut Teknologi Kerajaan. Kali ini, misi baru kita adalah: pertama adalah untuk mengembangkan kaca dan cermin kita sendiri. Kualitasnya harus lebih baik dan harganya lebih murah. Kedua adalah kita harus analisis bahan dupa nirduka dan mengembangkan cara untuk menangkal toksisitasnya. Saatnya menunjukkan kemampuan, keahlian kita yang sesungguhnya, bahkan barang terlarang. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menangani versi bajakan dari racun ini? Tuan, Istana Dacia bereaksi sangat cepat. Mereka bentuk bea cukai dan perusahaan dagang kerajaan. Barang-barang kita sulit masuk, dan dupa nirduka telah dilarang sepenuhnya. Tidak apa-apa. Hal ini sudah diduga sebelumnya. Biarkan permaisuri Dacia sibuk sendiri untuk sementara waktu. Fokus utama kita adalah untuk memperoleh teknologi inti dari Institut Teknologi Kerajaan Dacia, memperkaya negara dan memperkuat militernya. Cetak biru untuk pupuk baru, dan kincir air berefisiensi tinggi yang sedang mereka kembangkan. Beritahu agen kita di ibu kota. Beritahu orang-orang kita di ibu kota. The film was Menunggu saat yang tepat translated untuk bertindak. and narrated by Dimengerti. M Media. Sudah lama aku menunggumu. Temanku dari Sekte 9 Krisan. Agen bunuh diri. Mereka benar-benar kejam. Mereka tampak bertekad untuk ini. Baginda, metode mereka sangat profesional, dan mereka mengincar inti teknologi kita. Sekte 9 Krisan menolak menyerah. Aku akan memberi mereka hadiah besar. Pada saat yang sama, Pada saat yang sama apa? sekaligus kita mengambil inisiatif menyerang. Mereka sangat ingin teknologi kita. Aku akan memberi mereka hadiah yang luar biasa. Hadiah sempurna tanpa cacat di permukaan, namun sebenarnya menyimpan cacat inti yang fatal. Apakah pangeran pendamping berniat untuk membalas dengan siasat yang sama? Tepat sekali. Kita akan membocorkan formula modifikasi kita itu, yang menyebabkan pemadatan tanah parah menurun dari level 1, dan kita akan memalsukan dokumen itu, membuatnya tampak autentik, seolah-olah diperoleh melalui kebetulan yang sangat beruntung. Berusaha bermain spionase korporat denganku. Aku akan membuatmu tersedak disinformasi ini. Tuan, akhirnya mengerti. Segera ikuti rumusnya. Persiapan masang mulai digunakan di rumah bangsawan. Dikendalikan olehku. Baik. Inilah berkah surga untuk Sekte Krisan. Wuyan. Meski licik seperti iblis, kamu juga harus minum air cucian kakiku. Tuan, dapatkan resep ini. Produksi pangan kita pasti akan meningkat tajam. Sampai saat itu, kita bisa menahannya. Lebih banyak sumber daya. Selangkah lebih jauh menyusup ke Dacia. Bahkan, bisa menyerang balik urat nadi ekonomi mereka. Bocah Wuyan. Tidak perlu dikhawatirkan. Baginda, hadiah besar itu pasti sudah sampai ke tangan Sekte 9 Krisan. Menghitung waktunya, mereka seharusnya sudah menyebarkannya dalam skala besar. Bisakah ini benar-benar berhasil? Jika mereka menyadarinya, Tenang saja Baginda, formula ini dibuat agar tampak sangat autentik. Cacat intinya disembunyikan sangat dalam. Mereka belum akan sadar masalahnya. Faktanya mungkin akan ada sedikit tanda peningkatan hasil di awal. Namun dalam waktu kurang dari 3 bulan, pemadatan tanah akan terjadi. Kesuburan tanah menurun. Pada saat itu, sudah sangat terlambat untuk menyesal. Semakin banyak mereka berinvestasi sekarang, kerugiannya akan semakin parah. Berusaha bermain kotor denganku. Ini tidak akan selesai kecuali ada yang mati. Inilah yang kita sebut serangan reduksi dimensi. Institut Teknologi Kerajaan. Yang Mulia Pangeran Pendamping, kita berhasil. Kami tidak hanya berhasil menganalisis komponen adiktif dupa, nirduka, bahkan mulai penelitian awal mengenai formula bubuk kingsin dapat membantu meringankan dan meredakan gejala putus zat, berbiaya rendah dan mudah diproduksi. Bagus sekali. Kirim ke biro medis dan perusahaan dagang kerajaan. Distribusikan secara gratis. Minta mereka menyiapkannya dalam jumlah besar. Dan melalui apotek berbiaya rendah. Atau dengan harga nominal kepada rakyat jelata. Pastikan bahaya dupa bebas duka dan khasiat bubuk kingsin dipublikasikan secara luas. Dimengerti. Satu tangan memberikan pukulan ekonomi. Sementara itu, berikan bantuan kemanusiaan. Bicara soal paket lengkap dari saya ya. Tuan, ini belum selesai. Lahan menggunakan pupuk baru. Bunga berwarna. Awalnya perkembangannya sangat baik. Tetapi kemudian, daun menguning. Lalu membusuk.
Hadiah. Ladang kita gagal panen total. Dan tanahnya mengeras bagaikan batu. Ladang lain menggunakan pupuk itu juga. The film was translated and Wuyan. narrated by M. Media. Wuyan kau. Beraninya kau menjebakku. Semuanya berakhir. Tabungan bertahun-tahun. Serta tenaga dan sumber daya yang besar. Semua lenyap. Bajak kau tua dari Sekte 9 Kuntum Krisan. Karena menggunakan pupuk yang salah. Gagal panen besar di seluruh perkebunan. Dengan kerugian yang sangat telak. Dan kekacauan internal. Pemimpin mereka Tuan 9 Kuntum Krisan. Begitu dikuasai oleh amarah. Hingga dia jatuh sakit terbaring di tempat tidur. Bagus, formula palsu pangeran pendamping. Setara 10.000 pasukan elit. Menang tanpa pertumpahan darah. Melukai musuh dengan serius. Strategi pamungkas perang psikologis. Mentari tua ini sungguh terkesan. Baginda. Pangeran terlalu memuji hamba. Itu semua berkat kerjasama mereka. Terutama karena mereka terlalu serakah. Generasi penjahat ini benar-benar tidak kompeten. Sekte 9 Kuntum Krisan terpukul berat. Mereka tidak akan mampu menimbulkan masalah lagi dalam waktu dekat. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini. Meredam sebuah kekacauan. Baginda sungguh bijaksana. Kita bisa menyuruh Angkatan Laut memperketat patroli. Untuk melakukan blokan, menawarkan amnesti Pulau Bajak Laut. Memberi mereka perdagangan bebas. Memecah belah dan menaklukkan mereka. Dengan demikian memutus sumber pendapatan. Sekte 9 Krisan. Baiklah, Perang ekonomi dipadukan dengan perang psikologis. Ditambah sedikit pencegahan militer. Paket ini dijamin akan memuaskan. Tuan pasukan kita di mana-mana sedang dipukul mundur. Dan semua jalur keuangan kita telah diputus. Langit menghancurkanku bukan kegagalan strategi. Melainkan, kecerdasanku memang kalah darinya. Di zaman kemakmuran ini, kita harus minum sepuas hati. Untuk Baginda. Untuk pangeran pendamping. bintang-bintang selaras dalam kedamaian. Bintang utama dan pendamping ikut bersinar. Pemerintahan Dacia akan bertahan selamanya. Demi kedamaian yang sulit payah kita raih ini. Ayo kita minum bersama. Keluarga besar ini sungguh menyenangkan. Sepertinya, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Memang, sesuai keinginan Anda di zaman kemakmuran, dan seperti yang diharapkan rakyat. Institut Teknologi Kerajaan sudah mendirikan cabang di berbagai prefektur di seluruh negeri. Ekspansi kita tidak akan berhenti. Dekret pembatasan lahan juga sedang disempurnakan dan dimatangkan dengan segera. Siap meluncurkan secara nasional. Ya, kita harus mendorongnya secara nasional. Mencari pengetahuan lewat penyelidikan hal-hal tidak akan lagi menjadi sekadar bualan kosong. Kita harus mengintegrasikannya dengan reformasi pajak kita, ekonomi dan teknologi, serta beradaptasi dengan kondisi lokal. Sungguh beruntung memilikimu dalam hidup ini. Dalam masa hidup ini, membangun zaman makmur bersamamu. Hamba tidak akan menyesal. Dari pemandian umum ke zaman keemasan. Kampanye transmigrasi ini, aku menyelesaikannya dengan sempurna.